yahdilah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikannya nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam acara belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar bersama Bapak Ustadz Biki Abdillah, yang pada malam hari ini akan membawakan tema cara membaca pembukaan surat. Salat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para baginda, pada sahabat, tabi'in, kaum muslimin wal muslimat dari awal sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempercepat waktu, baiklah kita bersama-sama untuk menyimak apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Ustadz Biki Abdillah. Kepada Bapak Ustadz Biki Abdillah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa belajar dan memperbaiki kualitas bacaan kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan salah satu hadis terkait dengan orang-orang yang mencari ilmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya setiap hari itu berkeliling di bumi. Jadi Allah memberikan tugas kepada malaikat tertentu untuk berkeliling di muka bumi. Ini disebutkan dalam beberapa hadisnya sahih. Setelah itu, malaikat itu diceritakan dalam hadis tersebut, malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berkeliling dunia, setelah tawaf di bumi. Kemudian Allah bertanya, dari mana engkau? Tentu Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tapi sebagai hikmah saja. Kata malaikat, saya telah selesai berpatroli bahasa kita di bumi dan saya menemukan kumpulan orang-orang yang sedang berzikir kepadamu. Kata Allah, apa yang mereka kehendaki? Kata malaikat menjawab, mereka menginginkan surga engkau. Apakah mereka bisa melihat aku? Kata Allah. Kata malaikat, tentu tidak, mereka tidak bisa melihat engkau. Kata Allah, bagaimana kalau mereka bisa melihat Allah? Bisa melihat engkau, bisa melihat aku, kata Allah. Kalau mereka bisa melihat engkau, tentu mereka akan berdoa berdoa dan meminta dengan lebih daripada itu. Kata Allah. Allah langsung meneruskan pertanyaan kepada malaikat. Lalu apa yang mereka takuti? Kata Allah, kata malaikat, mereka takuti nerakamu. Ini kata Allah, kalau begitu, aku akan mengampuni mereka semua, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu, majelis zikir itu, aku akan ampuni mereka semua, tanpa terkecuali. Malaikat protes, wahai Allah, di komunitas itu ada khata'un. Di komunitas yang sedang mencari ilmu dan berzikir itu ada khata', ada orang yang selalu berbuat dosa, berbuat khilaf. Bahasa kita, mana mungkin engkau mau mengampuni dia? Itu yang pertama. Kemudian si khutbah ini datang ke majelis ilmu itu tujuannya bukan untuk mencari ilmu. Dia nggak sengaja saja. Dia nggak sengaja datang ke situ, tiba-tiba ada majelis ilmu, kemudian dia ikutan. Apakah engkau mau mengampuni dia? Kata Allah, ya, aku juga mau mengampuni dia karena dia mau mencari ilmu pada akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah mencari ilmu, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan berdiskusi malam ini terkait dengan Fawatihus Duar.
terkait dengan fawatihus suwar. Di fawatihus suwar itu saya share di layar. Boleh share screen, Pak? Ya, sekedap, Pak. Ya, Mangga, Pak, mangga. Mangga atas biasa, Pak. Anu manten, Pak. Baca cantiasa. Hah? Atas dapat ya. Sekedap, Pak. Oh, cobi Pak, anu hiji deui, Pak. Abdi lebat 2. Anu hiji deui, Pak, punten. Hapunten. Atas biasa, Pak, sadaya lagi. Sekedap, Pak. Atas biasa, Pak, atas di ya. Atas, Pak, kelas sekedap. Mangga, Pak, coba. Sekedap, Pak. Mangga, Pak, biasa, Pak. Acan muncul, Pak, ya, sekedap. Sekedap, Pak, Ibu, hapunten. Sekedap, Pak, ketinggalan error sekedap. Insya Allah kita hari ini akan berdiskusi terkait dengan fawatihus suwar atau pembuka surat. Sambil saya menunggu, Pak. Pembuka surat itu istilahnya mungkin bukan pembukaan surat, Pak, ya, tapi pembuka surat. Istilahnya itu adalah fawatihus suwar, pembuka surat. Yang dimaksud dengan pembuka surat itu adalah salah satu pembacaan yang berbeda antara pembacaan dengan penulisan. Jadi pembacaannya itu berbeda dengan penulisan yang lain. Oleh karenanya ini disebut dengan fawatihus suwar, pembuka surat. Ada beberapa cara dalam membaca fawatihus suwar ini, artinya tidak sama seperti tulisan biasa. Apa yang dimaksud dengan fawatihus suwar? Fawatihus suwar itu adalah gabungan dari beberapa huruf. Gabungan dari beberapa huruf dan model bacaan. Gabungan dari beberapa huruf dan model bacaan. Itu fawatihus suwar namanya. Atau mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah lain disebut dengan ayat muqoto'ah. Huruf muqoto'ah. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada istilah dengan huruf muqoto'ah. Huruf yang terputus atau terpotong. Itu yang dimaksud dengan ayat muqoto'ah atau huruf muqoto'ah. Di dalam Al-Quran, huruf muqoto'ah itu jumlahnya banyak. Jadi huruf muqoto'ah itu jumlahnya sangat banyak. Kurang lebih ada 29 huruf muqoto'ah. Ada 29 tempat, ada 29 surat di dalam Al-Quran yang itu terdiri dari 14 huruf atau huruf muqoto'ah. Jadi ada 14 huruf muqoto'ah. Ada 14 huruf muqoto'ah. Apa yang dimaksud dengan fawatihus suwar? Ini sebetulnya akrab di kita, Bapak Ibu. Akrab di kita sebetulnya. Seperti bacaan alif lam mim. Jadi fawatihus suwar itu seperti bacaan alif lam mim. Alif lam mim, yasin, dan seterusnya. Cuma kalau dalam ilmu Al-Quran, yang dimaksud dengan fawatihus suwar itu dia memiliki pembacaan yang berbeda. Dia tidak bisa dibaca sama seperti bacaan yang lainnya. Oleh karena itu akan kita diskusikan. Apa yang harus kita diskusikan terkait dengan fawatihus suwar? 2 hal yang harus kita diskusikan terkait dengan fawatihus suwar.
Yang pertama yang harus kita diskusikan terkait dengan fawatihus suwar itu adalah atau pembuka surat adalah yang berkaitan dengan cara. Bagaimana cara membaca fawatihus suwar. Jadi bagaimana cara kita membaca fawatihus suwar. Jadi cara bacanya berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, berapa ukuran panjang atau huruf muqatta'ah? Berapa ukuran panjang fawatihus suwar? Karena ukurannya berbeda-beda. Kalau kemarin kita telah belajar bagaimana cara membaca huruf yang 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Nah, hari ini kita akan belajar membaca fawatihus suwar yang madnya atau pembacaannya relatif dan tidak sama. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terpotong atau terputus-putus. Jadi huruf muqatta'ah itu namanya. Jadi kalau Bapak menemukan alif lam mim, alif lam ra, yasin, itu namanya huruf muqatta'ah. Jadi kalau berbicara huruf apa itu namanya huruf muqatta'ah. Istilah lainnya apa? Fawatihus suwar, pembuka surat. Ada berapa di dalam Al-Qur'an jumlah fawatihus suwar? Jumlahnya ada 14 huruf. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28 dan Allah sudah menuliskan, Allah sudah menjadikan fawatihus suwar itu tidak semua huruf masuk ke dalam pembuka surat. Jadi alif lam mim yang begitu itu tidak semua ada huruf hijaiyah. Tidak semua huruf hijaiyah masuk ke dalam contoh itu. Hanya 14 saja yang masuk. Pertanyaan berikutnya, ada berapa jumlah fawatihus suwar? Itu ada 29. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 29 awal surat yang diawali seperti alif lam mim. Jadi alif lam mim, ha mim, yasin, toha itu jumlahnya ada 29 surat. Meskipun jumlah kataannya ada yang sama. Hamim di beberapa surat ada yang sama. Lalu 14 huruf itu huruf apa saja? Yang pertama ada huruf nun, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf shad, yang keempat huruf ain, yang kelima huruf sin, yang keenam huruf lam, 7 kaf, mim, ha, ya, po, ha, ro, dan alif. Jadi huruf 14 itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat muqatta'ah atau pembuka surat, itu hurufnya tidak mungkin keluar dari yang itu. Tidak mungkin keluar dari sini huruf-huruf. Tidak mungkin lebih daripada huruf ini. Atau tidak mungkin ada huruf selain huruf yang Bapak Ibu lihat di depan. Pasti hurufnya ini saja. Kemudian pertama ada aturannya. Jadi aturannya pertama itu tidak bisa dibaca sembarangan. Pertama dibaca tanpa diberikan harokat. Jadi tidak boleh dia punya vokal A, tidak boleh punya vokal I, tidak boleh punya vokal U. Kenapa tidak boleh? Karena di Quran pun sendiri dia tidak punya vokal. Dia tidak ada fathahnya, dia tidak ada kasrohnya, dia tidak ada dhammahnya. Kemudian yang berikutnya berlaku hukum tajwid, artinya ada dengung, ada samar, dan seterusnya. Apa hikmah dari pembuka surat ini atau bahasa kita? Kira-kira untuk apa ada ayat seperti ini, ada huruf seperti ini? Para ulama berbeda pendapat mentafsirkan tentang huruf muqatta'ah ini. Ada yang mengatakan huruf muqatta'ah ini adalah merupakan tantangan dari Allah kepada orang-orang Arab. Itu tuh apa tuh? Siapa? Jadi tantangan dari Allah kepada orang Arab dulu. Ini Al-Quran terdiri dari huruf-huruf ini. Kalau kalian mampu, coba kamu buat kamu buat satu ayat dari Al-Quran atau kamu buat satu surat. Kamu ajak teman-teman kamu. Bahasa Allah tuh begitu. Tantangan bagi Allah. Yang berikutnya kata para ulama, ayat muqatta'ah atau surat pembuka ini selain sebagai sebuah tandingan, ia juga berfungsi untuk sebagai pemikat begitu bahasa kita. Jadi di zaman dulu belum pernah ada satu makalah, satu kitab, satu buku yang diawali oleh kata seperti ini. Tiba-tiba alif lam mim, tidak pernah ada. Makanya Al-Quran itu adalah sebagai firman Allah, itu adalah merupakan bukti ini mukjizat. Terkait dengan tafsir, mayoritas ulama tidak berani mentafsirkan apa yang dimaksud dengan ini. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim, apa yang dimaksud dengan hamim. Ada yang mentafsirkan hanya sekedar nama saja, ada yang mentafsirkan itu singkatan gitu, tapi mayoritas mengatakan tidak mentafsirkan ini. Hanya menulis saja. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemah, ketika ada kata alif lam mim, diterjemahkannya alif lam mim, tidak menggunakan kata yang lain. Nah kita contoh, dari 14 huruf itu, dari 14 huruf muqatta'ah itu ada yang terdiri dari satu huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf,
ada yang terdiri 3 huruf dan 5 huruf. Jadi hurufnya beda-beda, ada yang 1 huruf, 2 huruf, dan seterusnya. Jumlahnya begitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membacanya? Bapak Ibu boleh lihat kita ke depan. Yang pertama ada huruf sod. Ya, huruf sod ada transitnya di bawah. Ini banyak orang yang tidak tahu, akhirnya bacanya dia baca huruf so, kata so gitu. Jadi dia tidak baca huruf so, tapi dia baca huruf sod. Kenapa salah? Tentu kita salah. Jadi kalau kita membaca seperti ini dibaca huruf so, salah. Kenapa? So itu adalah, kalau bahasa kita, so itu adalah huruf, kalau saya coba tuliskan, so itu adalah huruf yang dia punya vokal. Ini so. Nah, jadi kenapa ini tidak dibaca sod? Karena tidak ada vokal fathah di sini. Tidak ada vokal fathah, yang ada adalah tanda panjang. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini bukan vokal, tapi ini tanda panjang. Ini vokalnya nggak jelas, tidak dibaca A, tidak baca I, tidak baca U, tapi dia huruf awal. Makanya disebutnya so. Kenapa tidak sod? Kenapa tidak dibaca so? Karena dia tidak punya tanda fathah. Kenapa tidak dibaca si? Karena dia tidak punya tanda kasroh. Kenapa dia tidak dibaca su? Karena dia tidak punya tanda dhammah. Maka cara yang benar yang untuk membaca ini adalah dibacanya dengan kata sod. Sod, begitu. Cara bacanya sod. Pertanyaannya, berapa panjangnya? Jadi kalau Bapak Ibu menemukan pembuka surat, di atasnya ada alisnya seperti ini. Ada tanda alisnya, begitu. Alisnya selalu tebal, betul. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan tanda huruf muqatta'ah atau ayat pembuka, ada tanda alisnya, sudah bisa dipastikan bahwa panjangnya 6 harokat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi short ini dia harus 6 harokat. Bagaimana cara ngitung 6 harokat? Pernah kita diskusikan atau sering kita diskusikan. Saya coba contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad. 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 Jadi yang pertama, panjangkan 6 harokat. Yang kedua, pantulkan di ujungnya. Di ujungnya itu ada terdengar suara soede. Nah, pantulkan itu. Pantulkan suara dalnya. Nah, ini suara dalnya dipantulkan. Sod. Jadi kalau ditulis Arab, jadi begini Bapak Ibu. Sod. So. Kemudian dal di sini. Dalnya mati atau bahasa kita mantul. Maka panjangnya 6 harokat. Sod. Sod. Jadi kita banyak yang baca benar. So. Tapi banyak juga yang keliru di ujungnya. Tidak memantulkan huruf dal. Jadi kalau kita baca ini, sempurnakan huruf dal di ujung. Sod. Kata sod ada di dalam surat Sod ayat pertama. Ini tanda bacanya begitu. Yang kedua, panjangnya 6 harokat. Kemudian yang kedua, kalau kita menemukan tanda qaf ini seperti yang tertulis, seperti sod saja, sebenarnya sama. Panjangnya berapa? 6 harokat. Qaf. 6 harokat. Menggunakan bunyi F di akhir. F. Biasanya orang Sunda bilang P, kop. Bukan kop, tapi kof. Kof. Jadi cara bacanya kof, menggunakan huruf kof. Yang berikutnya ada nun. Kenapa tidak dibaca na? Tadi sudah kita diskusikan, dia bukan huruf ini. Di atasnya tidak ada tanda fathah. Karena ini bukan tanda fathah, tapi ini tanda panjang. Maka dia dibaca nun. Seperti hanya kita belajar huruf jaiyah, A, alif tidak dibaca A. Kenapa tidak dibaca A? Karena tidak ada vokal A. Ba, kalau ba, ta, sa, jim. Kenapa tidak dibaca ja? Karena jim itu tidak punya tanda baca ja. Nun, qaf, qad. Ada interaktif. Panjangnya 6 nanti harokat. tinggal dimulai aja. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 4 harokat. Jadi harus 4 harokat. Harus 6 harokat. Yang berikutnya, ada yang 2 huruf. Ada yang 2 huruf. Yang 2 huruf itu seperti Bapak Ibu lihat di depan. Yang pertama ada kata posin. Posin. Jadi ada kata posin. Posin ini
ada kata tosin, ada kata toha. Gitu di dalam bisa kita lihat. Yang pertama, yang 2 huruf itu jumlahnya ada 9 surat. Jadi kalau kata-kata seperti ini, jumlahnya ada 9 surat. Kalau toha cuma 1, yasin cuma 1, hamim ada berapa, tosin ada beberapa. Bagaimana cara bacanya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat mungkin kalau tadi di atasnya alif semua, nah di atas ini alif semua. Nah, kalau sekarang ada fathah berdiri. Nah, jadi kalau yang fathah berdiri kita bacanya 2 saja. Po, 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 po. Jangan kepanjangan. Jangan boleh begini. Po, sin. Itu kepanjangan. Cekap 2 saja. Po, sin. O-nya 2 harokat karena fathah berdiri. Sinnya 6 harokat. Bukan dibaca tosa. Kenapa tidak dibaca tosa? Karena sinnya dia tidak punya harokat fathah. Kalau ada harokat fathah pasti dibaca tosa. Karena dia dibaca sin. Kenapa sin? Karena dia tidak punya harokat. Kayak dibaca sin. Sin. O-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Yang berikutnya poha. Poha. Cukup 2 saja. Tidak boleh kepanjangan. Tidak poha. Cukup 2. Poha. Yasin, berapa harokat ya-nya? Kita terlihat ada fathah berdiri dan alis. Pasti ya-nya 2, sin-nya 6. Yasin. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada hamim. Tidak dibaca hama. Karena mim. Mimnya dia tidak punya tanda fathah. Kalau tanda fathah pasti hama. Ini. Hamim. Semua 6 harokat yang ada ujung. Yang berikutnya ada yang terdiri dari 3 huruf. Kalau tadi ada 2 huruf, ada 1 huruf, sekarang 3 huruf. Yang 3 huruf itu jumlahnya ada di 13 surat. Apa contohnya? Nah, ini paling populer mungkin di kita. Alif, lam, mim. Alifnya pendek, karena tidak ada tanda apapun. Lamnya 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Tetapi ada perbedaan, di sini ada tanda mim tasydid. Mimnya ada tasydidnya, berarti tahan dulu mimnya sebelum dibaca mim. Alif la, la-nya 6, la, pas mau ke 6 baru la, baru masuk ke la, nya tahan dulu sebelum baca mi, la, mim, baru baca mim. Kenapa? Karena ada mim tasydid. Yang kedua alif lam ro, alif lam ro, alif lam ro. Alifnya pendek, lamnya panjang 6 harokat, ro-nya 2. Yang berikutnya tosin, bukan tosin. Nah, banyak kita yang bacanya tosin. Sebenarnya bukan tosin. Kenapa? Tadi Bapak Ibu kalau di beberapa di halaman awal-awal dituliskan bahwa berlaku hukum tajwid. Berlaku hukum tajwid. Apa yang dimaksud dengan hukum tajwid? Saya tulis begini. To. Ini contohnya Bapak Ibu. To. Kemudian kita tulis sin. Sin. Nah, tosin. Maksudnya kenapa tidak dibaca tosin gitu? Yang, misalkan kita tulis tosin. Nah, sin itu kan mati, tosin. Nunnya mati. Kemudian kita tulis mim. Jadi kalau dijabarkan cara menulisnya begini Bapak Ibu. Tosin mim. Nah, tosin mim. Bahasa kita kalau ada nun mati. Kalau ada nun mati, ketemu dengan huruf mim, maka sudah pasti nunnya lebur ke huruf mim. Sekali lagi, kalau kita menemukan tanda nun mati, biasanya dalam Al-Quran, kemudian kedepannya ada huruf mim, maka sudah bisa dipastikan nunnya tidak dibunyikan. Maka ini dibaca tosim, bukan tosin, tapi sim, karena nun ketemu mim. Tosim. Cara bacanya bukan posin, tapi posim. Posim. Ini yang 3 huruf. Jadi yang berikutnya setelah yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Ada yang 4 huruf. Yang 4 huruf itu seperti Bapak Ibu lihat. Pertama ada kata alif lam mim shad. Alif lam. Alifnya tidak ada tanda apapun, berarti pendek. Mimnya, lamnya ada tanda alif, berarti kita panjangkan 6 harokat. Mimnya ada tanda tasydidnya, kita tahan dulu lam.
Kenapa tahan? Karena ada mim tasydid baru shad. Alif lam mim shad. Yang berikutnya alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Jumlahnya ada di dua surat saja. Di surat Al-A'raf dengan surat An-Naml kalau tidak salah. Berikutnya yang 5 huruf. Nah, 5 huruf ada di surat Maryam dan di surat Asy-Syura. Contohnya apa yang 5 huruf? Nah, kita bisa lihat di depan. Kaf. Ini ada kaf. Huruf pertama ka. Jadi ini kaf. Kenapa tidak dibaca ka? Karena dia tidak punya vokal fathah. Tidak ada jabarnya. Yang kedua ha. Dia dibaca ha seperti biasa karena dia huruf aslinya ha. Ya, huruf dibaca ya karena dia huruf aslinya ya. Ain. Nah, ain karena di ain. Kenapa tidak dibaca a? Karena tidak punya vokal. Kenapa dibaca shad? Karena tidak punya vokal. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Jadi banyak kita di antara kita yang bacanya bukan ain, tapi ain. Kaf ha ya ain. N ujungnya. Itu yang salah, bukan n. Karena nun ketemu shad jadi ikhfa. Jadi ikhfa jadi samar. Makanya bunyinya jadi begini. Kaf ha ya. Kafnya 6, ha-nya 2, ya-nya 2. Kaf ha ya ain. Jadi yang lama tuh ai-nya. Ai. Jangan ang yang lama, jangan aing. Ai. Nah, i yang lama baru ke 6 baru ang. Ain. Angnya selama angnya ditahan 2 harakat baru baca shad. Kaf ha ya ain shad. Yang berikutnya Hamim. Seperti ini beda ayat. Ain sin qaf. Kesalahan yang baca di kita dibacanya ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Jadi n. Padahal dia bukan huruf idhar, tapi huruf ikhfa. Maka dibacanya bukan ain tapi ain, sin, qad. Ain, sin, qaf. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita teruskan? Enggak, Bapak Ibu bisa ada yang sampaikan terlebih dahulu terkait dengan fawaatihus suwar atau pembuka surat. Jadi pembuka surat itu jumlahnya tidak semua huruf ya ada, tidak dari alif batasa sampai ke huruf yang lain nggak ada, ini hanya beberapa huruf saja. Nah, kesalahan yang kita bacanya kayak tadi, alif, alama, arro, gitu. Itu yang kesalahan yang sering terjadi. Yang kedua, kurang konsisten di panjang. Kadang panjangnya 6, kadang panjangnya kurang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca Yasin, ingat itu. Berapa Yasinnya? Berapa hurufnya? Bagaimana cara kita mengetahui panjangnya 2 dan 6? Gampang. Kalau di atasnya ada tanda alis dibaca 2. Kalau di atasnya ada tanda kalau di atasnya tanda fathah berdiri begitu 2. Kalau di atasnya ada alis dibaca 6. Tidak boleh kurang. Harus 6 harakat. Meskipun ada rumusnya. Nun, ko, nakoso, hayyun, kohurun. Jadi ada rumusnya. Yang 6 itu kalau tadi Bapak Ibu simak di slide kedua atau ketiga, jadi ada huruf yang panjangnya 6, ada huruf yang panjangnya 2. Dan ada rumusnya. Nakoso asalukum, huruf nun, huruf ko, huruf sod, huruf ain, huruf sin, huruf lam, kaf. Nah, itu pasti 6 harakat. Wallahu a'lam. Betul, Pak. Ada dari Pak Wawan. Alif dalam pembukaan surat semua dibaca harakat, betul, Pak. Jadi selain alif, selain yang 2, alif itu dibaca 1 harakat atau pendek. Alif. Kesalahan di kita alif, huruf P, alif lam, padahal bukan P, alif, F, sempurnakan F. Karena kesempurnaan hurufnya itu ada alif lam. Jadi betul huruf alifnya cuma 1 harakat atau pendek. Yang lain panjang. Panjang 2, panjang 6. Wallahu a'lam. Begitu Bapak Ibu. Sebelum kita teruskan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba, mangga kalau yang mau mencoba saya share terlebih dahulu. Tadi ada surat Alif Lam Mim. Sebetulnya mungkin gampang, tinggal konsistensi saja.
Secepat apapun Bapak Ibu, kalau baca ayat begini, lamakan saja. Saya sering menyimak bacaannya Syekh Imam Masjidil Haram As-Sudais begitu. Beliau baca 6 harokatnya. Beliau tuh kalau baca, biasanya beliau bacanya hadar agak cepat begitu. Tapi kalau baca yang 6 harokat, beliau tetap membacanya dengan bacaan yang lama. Alif Lam Mim. Padahal di temponya, beliau temponya cepat. Tapi ketika yang 6, seperti begini, beliau konsisten dan begitu betul-betul lama di pembacaan 6 harokat. Wallahu a'lam. Kita coba share lagi, Pak. Masih ada yang mencoba. Bapak Ibu coba hafal, Pak. Coba hafal 8 huruf ini, Pak. Yang pertama huruf nun, huruf kof, huruf sod, na, ko, so. Bapak Ibu coba kita sambil ingat-ingat, Pak. Huruf nun, huruf kof, huruf sod, huruf nun, huruf kof, huruf sod, na, ko, so. Sekali lagi, huruf nun, huruf kof, huruf sod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Itu yang 6 harokat. Sisanya 2 harokat, tambah alif pendek. Saya sedang share, Pak. Agak error nih, tidak bisa nge-share yang materi yang tadi. Biar bisa dibaca bareng, latihan. Belum muncul, Pak ya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini namanya pembuka surat. Namanya pembuka surat atau fawatihus surat. Kalau di dalam ilmu tajwid ini masuknya ke beberapa pembahasan, namanya mad lazim mustaqqal harfi. Jadi kalau misalkan ini namanya apa dalam kaidah tajwid? Panjangnya itu apa kategorinya? Ada yang disebut dengan mad lazim mustaqqal harfi. Mad lazim mustaqqal harfi, ada juga mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau ada tasdidnya berarti disebutnya mad lazim mustaqqal harfi. Seperti alif lam mim itu namanya mad lazim mustaqqal harfi. Tapi kalau misalkan contohnya nun itu namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Apa yang dimaksud dengan mustaqqal? Berat. Jadi karena ada tasdidnya dia jadi agak sedikit berat. Lam karena ada tasdid. Tapi kalau nggak ada tasdid namanya mukhaffaf, ringan, khafif. Nun. Jadi ringan aja baca yang tidak ada istilah tasdid kan. Nun. Tapi kalau mukhaffaf lam kaf ha ya ain sad itu mukhaffaf. Jadi karena tidak ada tasdid. Jadi kalau ada tasdid namanya mustaqqal, kalau di atas ini namanya mukhaffaf harf. Wallahu a'lam. Mohon maaf agak error, saya sedang ngirim materi yang tadi. Biar bisa dibaca. Belum muncul Pak ya gambarnya Pak ya? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu coba kita latihan. Kalau Bapak Ibu kita menemukan tanda nun Pak, kira-kira dibacanya berapa harokat Pak? Nun Pak. 6. Betul. Pokoknya Bapak Ibu rumus yang 6. Jadi kalau Bapak huruf apa saja yang dibaca 6 harokat gampang Pak. Yang pertama hurufnya nun. Ko. Sod. Ain. Sin.
Sin, lam. Lam, kaf, mim. Berapa huruf, Pak? 8. 8 huruf. Jadi 8 huruf ini yang 6 harokat itu, Pak. Jadi Ya. 8 huruf ini yang 6 harokat. Sisanya 2. Tambah alif mungkin 1. Jadi nun, kof, tod, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Ini yang 6 harokat. Jadi kalau nanti Bapak tiba-tiba menemukan suatu suar tapi digundu tidak pakai tanda baca sedikit pun, tidak pakai tanda panjang, misalkan contohnya Yasin, tidak dikasih harokat pun, tidak dikasih tanda panjang pun, kita tahu oh tadi sin itu termasuknya yang 6, ya itu bukan termasuk yang 6, berarti 2. Kemudian kita menemukan to, sin, mim, berapa to-nya, berapa sin-nya, ingat saja yang tadi Pak, to, oh berarti to bukan termasuk yang 6 tadi, yang 8 tadi berarti 2. Sinnya termasuk yang 8 berarti 6, mimnya termasuk. Jadi ada rumusnya, rumus untuk mengingat. Nun, kof, sin, dan seterusnya. Itu yang 6 harokat. Sisanya berarti 2 harokat. Kita coba buka Bapak Ibu surat, saya sambil coba share. Nah, yang paling ini saja, kita coba buka surat, apa Pak? Surat Maryam, Pak. Kita coba buka surat Maryam. Bapak Ibu bagi yang buka mushaf boleh dibuka surat Maryam. Surat Maryam. Biar gampang saya tampilkan saja. Saya baca surat Maryam. Surat Maryam. Ayat pertama Bapak Ibu. Kita coba latihan surat Maryam ayat pertama. Yang lain tuh terwakili oleh ini sebetulnya. Maryam ayat pertama. Kita fokus pada ayat pertama. Saya ulangi cara bacanya. Karena di kafnya ada tanda alis, berarti 6 harokat. Ya-nya fathah berdiri berarti 2 harokat. Ha-nya berarti 2 harokat. Ain, sin, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Saya ulang. Kaf, ha, ya, ain, ikhfa tahan. Tidak langsung ain, bukan ain tapi ikhfa kan. Kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi cara bacanya ainnya ain diikhfakan, bukan ain. Ain, sod. Mau diiramakan mangga ataupun dibacanya lempeng juga mangga Pak. Oh, mangga Pak, Bapak Ibu ada yang mau mencoba silakan. Satu ayat ini aja Pak. Kaf ha ya ain sod. Silakan Pak bagi yang mencoba barangkali. Dicoba Pak Ustadz. Mangga Ibu, mangga Bu Haji. Kaf ha ya ain sod. 6 harokatnya kirang 6. Kirang 2 harokat 6. Boleh diulang? Nah, kirang pas 6.
Saya Diulang, Pak contohkan Ustadz. lagi, Bu. Mohon, Bu. Nah, 6 itu kurang lebih segitu, Bu. Kaf. Boleh, Bu? Ya, ain, shad. Ya. Ode, ujungnya pantulkan ode. Apa Ustadz? Ujung hurufnya, Bu, dipantulkan dannya ode. Kaf, ha, ya, ain, shad. Gitu, Laras. Ya, barakallahu. Sanesnya mangga Pak Haji? Bu, Kemudian Pak Ustadz. ada yang mau mencoba? Kemudian Pak Ustadz. Mangga Pak, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaha ya ain sod. Biasa diuhen Pak Haji? Kaha ya ain sod. Yang pertama huruf pertama Pak Haji, bukan ka tapi kaf. Oh, kaf ya. Nah, leres kaf. Kaf. Ya. Kaf ya ain sod. Ya, barakallahu. Gila. Biar gampang saya coba biar lebih gampang. Ya. Saya pakai Latin. Yang lain mangga Pak. Kaf, Kaf ya, ain, qad. ain. Di kafnya, Ain. di cara bacanya kaf, Kaf. tidak baca kaf. Kemudian ha, ya. Nah, ketika kita baca ain, jadi yang lama itu i-nya. Ain. Nah, baru baru mirip eng. Ain. Sad. Sad. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf Indonesia dengan mushaf yang diterbitkan oleh Madinah, itu berbeda sedikit penulisan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu haknya, hak sama ya itu di atasnya ada fathah berdiri begini. Di mushaf Timur Tengah biasanya dia tidak pakai fathah berdiri. Ya, jadi dia tidak pakai fathah berdiri, Pak. Saya coba sharekan ke Bapak. Jadi kalau di mushaf Timur Tengah itu dia nggak pakai fathah berdiri, dikosongin aja, Pak. Bagaimana kalau dikosongin? Sama aja bacanya, Pak. Cuma hanya beda Pak? Beda penulisan saja. Contoh kita lihat surat Maryam. Surah Maryam. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat, Pak. Nah, huruf H sama Ya-nya tidak ada tanda bacanya, tidak ada tanda panjangnya. Nah, jadi tapi tetap caranya sama seperti tadi. Hanya masalah penulisan saja. Kaf Ha sama gitu. Kaf Ha Ya Ain Qad. Ada yang mau nyoba lagi Bapak Ibu mangga? Demikian Ustaz. Mangga Pak Haji. Kaf Ha Ya Ain Shad. Ya, barakallahu fiik. Pas, Pak. Ini pertarusan Pak Haji Wawan Irawan. Pertama terkait dengan nafas, Pak. Nafas itu seperti biasa harus dilatih. Mungkin Bapak Ibu yang tahu musik atau vokal, Pak, mungkin lebih paham terkait dengan ini. Tapi intinya, Pak, tarik nafas dulu Pak sebelum baca aja sebetulnya.
Kaf. Tarik nafas pas dulu baca. Kalau nafas kita agak pendek. Kaf ha ya ain sad. Tapi kalau betul-betul pendek banget begitu Pak nafas, enamnya bisa disesuaikan Pak. Misalkan kita tuh nafasnya terbatas gitu, kan anggap sesuaikan aja Pak. Tidak usah sampai 6 banget kalau sekuat sepanjangnya 6 kita tuh segimana. Nah gitu aja Pak. Kalau betul-betul tidak kuat. Tapi insya Allah Pak, selama diatur dulu nafas, insya Allah bisa Pak. Karena nanti ada lagi Bapak menemukan lebih panjang dari ini Pak. Contohnya apa Pak? Contohnya apa namanya itu? Ada Pak nanti di ayat di Quran hampir setengah baris itu alif semua. Kalau masalah saya totalkan panjangnya 20 harokat lebih lah gitu Pak. Karena panjangnya 4 semua. Ada di Quran. Allah alam. Berikutnya Pak, ada yang mau coba Bapak Ibu? Mangga? Boleh coba lagi Pak Ustadz? Mangga Pak Haji. Kaf ha ya ain sad. Bapak Ibu boleh lihat di sini Pak. Sudah betul. Bapak Ibu bisa lihat di sini Pak di layar. Apa namanya? Di translate tadi Pak. Di translate tadi Pak, di translate itu ada penulisan. Jadi banyak orang yang pakai Quran Indonesia kemudian terkecoh dengan penulisan Latin Pak. Penulisan Latin atau terjemah. Nah ini Pak, Bapak Ibu bisa lihat ini yang nomor 1 tuh Pak, ayat 1, kaf ha ya ain sod, ditulisnya ain sod. Betul. Kenapa ditulisnya begitu? Karena ini tulisan. Jadi ini tulisan bukan bacaan. Jadi banyak yang salah tuh kenapa salah? Karena dia lihat translate. Di translate gimana tulisnya? Ain ditulisnya. Padahal rumusnya tadi nun ain itu kan ujung kata terakhir itu huruf nun. Ketika huruf sod maka jadi ikhfa atau jadi samar. Ain. Jadi jangan terkecoh dengan tulisan atau translate. Barangkali ada lagi Bapak Ibu? Ini panjangnya. Jadi kalau yang nafas kita agak terbatas, disesuaikan aja Pak. Disesuaikan. Nanti untuk beberapa kategori tertentu Pak, yang 6 ini ada yang boleh 5 atau ada yang boleh 4. Tapi syaratnya nanti kita bahas pekan-pekan berikutnya. Syarat kapan dan bagaimana yang 4 boleh kurang dari 4. Yang 6 boleh kurang dari 6 huruf. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba? Coba sepertinya Ustaz, mungkin ini. coba Ustaz. Ya, Bu Pirli. Mangga, yuk mangga. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Ya, gimana Pak? Yang 5 tadi agak cepat Bu ketimbang yang kaf. Yang ain punten. Betul. Yang ain itu agak cepat. Ya. Bisa diulang. Oke Bu, apa Bu? Konsistenkan kaf, ain dan sod. Hitungan. Kaf ha ya ain sad. Yang ainnya kurang dikit Bu. Ain. Nah, i-nya kurang lama. Ang-nya sudah bagus, tinggal i-nya kurang lama. Ain. Baru. Boleh Bu? Sekali lagi. Boleh. Kaf ha ya ain sad. Nah, begitu Bu. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita lagi ngaji itu mungkin harus tarik nafas dulu karena lumayan panjang. Kaf 6 harokat, ya 2 harokat 8. Kaf 6 harokat, ya 2 harokat 8. 10 tambah 6, kemudian 16, tambah 6, 16, kemudian tambah 22.
22 harokat, Pak Haji. Ya, 22 harokat begitu kalau dihitung-hitung Betul. total. Tapi ini harus begitu, Pak. Jadi Al-Quran itu diturunkannya begitu, maka kita juga harus mengikuti. Tanda bacaan juga begitu. Tidak boleh kurang dan seterusnya. Allah a'lam. Ada lagi atau Bapak? Enggak, sana bisa pada nyobi. Bila tidak ada, pertanyaan juga sudah ada, Pak ya? Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, gimana Pak Haji? Menyimpang sedikit ya Pak Ustadz. Hmm. Kita sudah belajar di pembacaan harokat setiap huruf. Tapi dalam kenyataan, misalnya waktu tarawih atau hal-hal tertentu, pembacaan Al-Fatihah itu digabung-gabung, Pak. Contoh gini Pak Ustadz, barangkali sering mendengar juga rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, suka digabung-gabung itu, apakah menurut syar'i itu bagaimana Pak Ustadz itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik. Digabung-gabung itu. Narrahmanirrahim. Narrahmanirrahim. Diwasol mungkin Pak Ustaz. Diwasol ya? Nah, yang Ya, diwasol. betul Pak, diwasol. Pertama, Pak, terkait dengan wasol, Ya. berarti dua hal Pak yang harus didiskusikan. Yang pertama terkait wakaf dan wasol. Yang kedua terkait wasol di ujung ayat, begitu Pak, Ya. di rasul ayat. Pertama, kalau kita baca beberapa ungkapan para ulama, Ya. ulama terdahulu Pak, ulama dari zaman Rasulullah sampai dengan Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in atau 3 generasi. Rasulullah, sahabat, tabi'in begitu, sampai tabi'ut tabi'in atau 4 begitu. Itu mereka selalu berhenti pada akhir ayat Pak. Mereka selalu berhenti pada akhir ayat. Bagaimanapun mereka berhenti di akhir ayat. Nah setelah masa-masa itu, terutama mungkin juga sampai sekarang, itu banyak yang tidak berhenti di ujung ayat. Atau dalam bahasa tadi sampaikan wasol. Boleh atau tidak? Boleh Pak. Selama cara menyambungkannya benar. Boleh selama cara menyambungkannya benar. Tapi kalau kita lihat hadis Bukhari, salah satunya Rasulullah mencontohkan untuk Al-Fatihah Pak. Rasulullah berhenti, mungkin pernah kita bahas. Bentar Pak, saya coba share. Mudah-mudahan tidak error. Masih error Pak. Rasulullah itu berhenti pada setiap Rasulullah itu mencontohkan pada surat Al-Baqarah, pada surat Al-Fatihah, beliau berhenti pada setiap akhir ayat. Rasulullah itu mencontohkannya begitu. Makanya kata para ulama, apa dalil yang menunjukkan bahwa kita harus berhenti di ujung ayat? Rasulullah mencontohkan baca Al-Fatihah itu berhenti pada setiap akhir ayat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau normal. Tapi kalau mau menyambung, boleh. Tapi hati-hati cara menyambungkannya bisa salah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mi ke a-nya hilangkan. Milha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalkan 2 mau sambung dengan 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita mau nyambungin 3 sama 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Mima. Him yang pertama jangan dimatikan. Karena ada juga yang baca begini Pak. Diterusin tapi dimatiin gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi mim yang pertama dimatikan kemudian dia teruskan. Itu yang salah. Kalau mau teruskan, hidupkan dua-duanya mimnya. Kalau mau diberhentikan, meskipun ada yang baca begini Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Cuma itu berbeda riwayat Pak. Berbeda. Itu berbeda. Allah.
Seperti hanya saya punya surat, punya Quran, Pak. Saya punya Quran ini, mungkin Bapak bisa lihat. Saya coba, Bapak bisa lihat di layar. Jadi beda versi, Pak. Jelas atau tidak, Pak? Ya, jelas. Boleh lihat, Pak. Ayat Surat. pertamanya Bismillah atau Alhamdulillah, Pak? Punten. Kurang Bismillah jelas. atau Alhamdulillah, Pak? Bismillah. Bismillah. Jadi saya punya mushaf ini, Pak, dari Madinah ini. Jadi ayat pertamanya bukan Bismillah, Pak. Alhamdulillah. Bismillahnya nggak dimasukin nomor ayat 1. Gitu. Oh. Itu berbeda pendapat saja. Ada juga yang bacain tadi, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumin. Ada yang begitu. Timnya dimatikan. Tapi kalau kita jangan. Karena itu berbeda riwayat. Allah a'lam. Jadi boleh-boleh saja, Pak. Yang tidak boleh itu adalah disatu nafaskan. Dari Bismillah tiba-tiba waladhdallin. Yang tidak boleh itu. Kenapa? Karena tidak akan sempurna hurufnya. Tidak mungkin ada orang bisa sempurna. Gitu. Pasti tidak bisa sempurna. Kalau ngebut, Pak, kecuali kalau nafasnya panjang seperti Kiai Haji Muammar ZA misalnya. Nafasnya panjang, mungkin beliau bisa. Tapi setahu saya belum pernah sampai waladhdallin, Pak. Paling sampai ayat-ayat berapa? Allah a'lam. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan kalau tidak ada yang lain terkait dengan ayat muqatta'ah, ayat muqatta'ah atau huruf muqatta'ah atau pembuka surat. Jadi tugas kita adalah bagaimana menjaga konsistensi panjangnya, yang 4 panjang 4, yang 2 dibaca 2, yang pendek dibaca. Jadi kesalahan kita terkadang 1 kurang sempurna, yang kedua tidak konsisten panjang. Kadang yang pertama kadang misalkan contoh ain sin qaf, ainnya panjang, sinnya kurang, itu harus sempurna. Meskipun ketika kita salah itu tidak mempengaruhi makna. Ketika kita salah tidak mempengaruhi makna, tetapi tetap tercela di kalangan para pencari. Wallahu a'lam. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Haji Dalimin, mengapa? Ya, turun. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu manfaat dan ada gunanya dan menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian dalam membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan sekalian, Pak, masih bisa. Mangga Pak, mangga boleh. Ini mohon maaf Pak Ustadz ya. Ini kan kita sehari-hari Pak Ustadz ya. Kita tuh sekarang kan HP minded ya. Ke HP itu di WA kan sering mengirim ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita buang air kecil, buang air besar, tidak terasa. Nah, menurut syar'i itu hukumnya bagaimana, Pak Ustaz? Kadang-kadang lagi buang air besar, kita sambil baca WA dan sebagainya, itu kadang-kadang lupa gitu. Nah, menurut syar'i gimana itu? Apakah salah atau bagaimana? Ya. Barakallahu fiik, Pak Haji. Yang pertama berarti penjelasan terkait dengan definisi mushaf, Pak ya. Mushaf gitu. Mushaf itu Quran, tetapi tidak setiap Quran mushaf. Ulama berbeda pendapat tentang definisi mushaf, Pak. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan mushaf itu adalah Quran yang tidak pakai terjemah, begitu. Ada juga yang mengatakan ya semua Quran itu mushaf, gitu, termasuk yang ada di gadget, gitu. Apakah itu HP atau tab dan seterusnya. Gitu. Pertanyaannya, hampir setiap kita mungkin punya aplikasi Quran di HP-nya masing-masing. Ya, nah, lalu bagaimana statusnya? Kata para ulama begini, Pak. Ketika HP itu dibuka Quran, maka dia statusnya menjadi Quran. Jadi status HP tadi ketika dia dibuka, artinya ketika sedang baca Quran, begitu Pak maksud saya, maka dia statusnya jadi mushaf atau jadi Quran.
Tapi ketika Bapak sedang megang HP, kemudian ada ayat yang muncul atau ada orang ngirim ayat, maka di statusnya statusnya itu HP, Pak, gadget Ya. atau tab, bukan Quran. Ya. Makanya tidak jadi masalah, Pak, ketika kita bawa ke kamar mandi, misalkan lupa begitu. Apalagi kalau lupa, Pak. Seandainya pun sengaja, Pak, misalkan Bapak sedang keluar kota dan seterusnya, kan otomatis HP selalu dicakup, Pak, dibawa begitu. Nggak jadi masalah, Pak, karena kata para ulama kontemporer, Pak, HP itu, Quran yang ada di gadget kita, itu baru berubah statusnya mungkin, Pak. Bahasa kita statusnya menjadi HP, ketika menjadi mushaf, menjadi Quran, ketika kita buka. Misalkan, mohon maaf, ketika kita buka tadi, mungkin statusnya kita sedang, dia statusnya mushaf Quran, jadi tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Ya. Jadi tidak boleh kita bawa ke kamar mandi ketika sedang terbuka itu, Pak, Quran. Tapi kalau kita sedang main aplikasi yang lain begitu, tiba-tiba ada orang kirim ayat, itu nggak jadi masalah. Ya. Itu menurut para ulama kontemporer, Pak Haji, terkait dengan penggunaan mushaf. Allah alam. Iya. Terima kasih. Apalagi kalau misalnya, Pak Haji, apalagi kalau di luar, Pak, itu kan kategorinya mungkin darurat, Pak. Ya. Apalagi lupa. Jadi Anda sengaja boleh. Ya, mungkin nanti kita diskusikan terkait dengan definisi mushaf, Pak. Karena ini penting. Baik. Insya Allah. Terima kasih Pak Uce yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan barangkali ada yang disampaikan review pada hari ini dari Pak Ustadz tentang mengenai muqoto'ah, ayat muqoto'ah. Dipersilakan Pak Ustadz untuk mereview. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Pertama terkait dengan ayat. Jadi istilahnya yang tadi, Pak, sebetulnya ada beberapa istilah yang terkait dengan yang kita latihkan tadi. Yang pertama ada disebut dengan ayat huruf muqoto'ah. Yang pertama huruf muqoto'ah disebut dengan fawatul suwar, atau dia punya nama lagi tersendiri nanti, Pak. Yang dua itu namanya disebut dengan mad tabi'i harfi. Kalau yang ada tasydidnya panjang 6 itu namanya mad lazim mukhaffaf musaqqal harfi. Kalau yang nggak pakai tasydid namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Tidak semua orang mampu mengingat atau mengingat nama-nama itu, makanya kita sederhanakan saja. Yang penting kita konsisten dengan panjang saja. Adapun nama mungkin istilahnya itu bisa menyusul tergantung kepentingan dan keperluan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk istiqomah membaca seperti yang sudah kita ketahui. Membaca dengan benar, dan kata para ulama, membaca dengan benar itu adalah salah satu indikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dan meningkatkan kualitas ibadah kita, tilawah kita dengan Al-Qur'anul Karim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan atensi dan perhatian semuanya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di surganya kelak. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup, mungkin ada permohonan ini kepada Pak Ustadz. Dimohon nanti materi yang telah disampaikan pada hari ini mungkin bisa di-share untuk dipelajari untuk Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Betul. Setuju. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara pelajaran pelajaran Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk terakhir mungkin dari kami, mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita sekalian untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Bapak Ibu. Enggak, sami-sami Pak Ustadz. Izin live Bapak Haji sadayana. Enggak, tepang deui ke Pak. Insyaallah, Pak. Enggak. Pak.